Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kini menyampaikan risalah berjudul Prospek Hukum Islam di Indonesia, diuraikan oleh Dr. Andes Marwoto Al-Muklasib. Para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah pertumbuhan Islam senantiasa diikuti sekaligus oleh pertumbuhan hukum Islam, dan tidak ada masyarakat Islam tanpa diikuti hukumnya. Demikianlah yang disampaikan Dr. Victor Tanja, seorang intelektual Kristen, menanggapi RUU PA yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berbeda dengan agama-agama yang lainnya, kandungan hukum Islam secara prinsip dan dasar memang potensial mengayomi kebutuhan hidup masyarakat sepanjang masa. Hukum berfungsi mengatur interaksi dan interrelasi dalam kehidupan yang konkret. Lebih-lebih karena hukum tidak terpisahkan dengan akidah, sehingga ketika muncul komunitas atau masyarakat Islam, ketika itu pula muncul hukum Islam untuk mengatasi berbagai persoalan dan persengketaan di antara mereka. Sehingga di dalam sejarah peradilan Islam dikenal sesuai dengan tingkat keberadaan komunitasnya. 3 tingkat peradilan, yaitu tingkat tahrim, yakni 2 atau lebih muslim yang bersengketa menyerahkan persoalannya kepada seseorang yang dianggap mampu memberikan keputusan dan keadilan berdasarkan hukum Islam. Ini terjadi biasanya di tengah-tengah komunitas muslim minoritas di suatu tempat atau di suatu negara. Kemudian tauliyah ahlul hali wal aqdi, yakni penyelesaian perkara lewat suatu lembaga tertentu seperti lembaga nini mama. Tauliyatul imam, yakni penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan atas pelimpahan wewenang atau delegation of authority dari kepala negara. Pembangunan hukum nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rencana dan proses pembangunan nasional. Untuk itu, di dalam rangka memantapkan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintah dan penyelenggaraan pembangunan nasional, mampu menjamin kepastian, ketertiban,
penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, masyarakat yang tenteram melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajmuan tatanan hukum yang berlaku, yang didukung oleh masyarakat yang sadar dan taat hukum. Karena itu perlu segera disusun program legislasi hukum nasional yang terpadu sesuai dengan prioritas, termasuk upaya penggantian peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang tidak saja sudah tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, namun juga karena sudah usang dan ketinggalan zaman. Ini semua dilakukan guna mengantisipasi perubahan zaman ke arah globalisasi dan demokratisasi yang semakin kental, serta kesadaran dan tuntutan hukum dari masyarakat sebagai akibat keberhasilan pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan dan pembaharuan hukum nasional merupakan kondisio sine qua non politik pembangunan hukum nasional. Dalam GBHN dinyatakan pembangunan dan pembinaan hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini berarti bahwa falsafah Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus tercermin secara konkret di dalam setiap produk perundang-undangan. Haruslah merupakan penerjemahan dan perwujudan real dari nilai-nilai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dengan pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan-ketentuan memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Esa, maupun secara horizontal, yaitu bertanggung jawab kepada manusia, kepada masyarakat pada umumnya. Nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Produk hukum kolonial harus diganti dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang perlu didukung oleh penelitian dan pengembangan serta ditunjang
oleh sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang mantap. Sesuai dengan doktrin wawasan Nusantara terutama di bidang hukum yang menyatakan bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Ini berarti politik hukum nasional menghendaki adanya hukum yang uniform, yakni satu sistem hukum yang berlaku bagi setiap warga negara. Demikian para penonton pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kita cukupkan dahulu video ini, kita sambung pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.